Zikir Al-Faruq mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Takbir. Allahu Akbar. في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمنا علينا في شكرة الموت ونجاة من النار. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على منبر أنصتوا وثابكم الله، اعلموا عزاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحجم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزلة عن الجسمية والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار
inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, marilah bersama-sama kita berupaya dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Pada hari ini, marilah kita juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diri kita yang hina ini masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan hari yang mulia, hari raya Idul Adha. Mata yang amat sering kita gunakan untuk maksiat, masih Allah berikan kesempatan untuk melihat kebesaran dan kekuasaannya. Mulut yang banyak kita gunakan untuk membicarakan keburukan orang lain, masih Allah berikan kesempatan untuk berzikir, mengumandangkan kalimat takbir. Tidak semua manusia mampu dan mau mengumandangkan kalimat takbir, karena kalimat takbir bukan sembarangan kalimat. Ia bukan sekedar kalimat untuk memeriahkan hari raya. Ia bukan kalimat yang tak berarti dan tak bermakna. Ia adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kita umat manusia adalah lemah dan sangat lemah, tak berdaya dan amat tak berdaya. Maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha agung, yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sudahkah kita benar-benar meresapi makna Allahu Akbar? Saat kita mengucapkan, kita mungkin sadar diri bahwa kita lemah. Kita sadar diri bahwa kita hanya seorang hamba yang harus tunduk atas perintah Tuhannya. Tapi pada kenyataannya, seringkali tingkah laku kita meninggalkan sholat amat sangat dilarang. Tapi terkadang kita dengan gagah berani meninggalkannya. Kita mengerti dan paham bahwa berbakti kepada orang tua perintah Allah. Tapi terkadang kita sibuk akan urusan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan kebahagiaan kita. Melupakan dan melenakkan kebahagiaan orang tua. Kita sadar dan paham bahwa sering saling membantu, saling menolong amat sangat dianjurkan dalam agama. Tapi terkadang kita makan enak, tidur nyenyak, sampainya menghambur-hamburkan uang, tapi ada kerabat kita yang bahkan harus sana sini hanya sekedar untuk memakan sesuatu nasi. Kita pergikan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Besar. Tapi sadar atau tidak sadar kita justru melanggar perintahnya, menyepelekan sunnah-sunnahnya. Lalu pantaskah kita mengakui diri sebagai seorang hamba? Untungnya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, sehingga dosa yang kita buat tak langsung Allah laknat. Kesalahan kita yang kita buat tak langsung Allah balas. Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga dengan Idul Adha tahun ini menjadikan kita lebih mengerti dan lebih memahami akan makna kalimat Allahu Akbar, yang tak hanya kita ucapkan tapi juga terpatri dalam tingkah laku kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha meningkatkan kita akan hebatnya pengorbanan dakwahnya. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah yang tercantum dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 100, Rabbi habli minadh dhalimin. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, bahwa dalam beragama kita harus mau berkorban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dengan
penuh keikhlasan dan kesabaran mengorbankan anak semata wayang. Kita bukan Nabi Ibrahim, kita tidak sehebat Nabi Ibrahim, kita tidak semulia Nabi Ibrahim, tapi kita sama-sama hamba Allah, sama seperti Nabi Ibrahim. Kita punya kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita. Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan putra kita. Di setiap harinya kita hanya perlu mengorbankan beberapa menit saja untuk istiqomah melaksanakan sholat lima waktu. Dalam setiap minggunya kita hanya diminta untuk mengorbankan beberapa menit saja agar kaki kita ini melangkah, tangan ini kita mengayun, badan ini kita gerakan menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di setiap tahunnya. Allah kita untuk mengorbankan 2,5% dari harta kita yang sudah sampai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi itulah kita manusia, betapa berdosanya kita, betapa hinanya kita. Sering sekali sholat yang beberapa menit kita sepelekan. Bahkan kita sadar dan paham bahwa hidup ini takkan lama, bahwa nafas kita akan berhenti, bahwa alam kubur telah menanti. Tapi justru sering sekali kita malah tergoda akan keindahan duniawi. Kita sibuk membangun rumah, kita sibuk meluaskan kebun, kita sibuk memperbanyak kendaraan. Setelah harta kita dapatkan, setelah kesuksesan kita raih, setelah kebahagiaan dunia kita dapat, kita seakan berpikir itu semua karena usaha kita sendiri, perjuangan kita sendiri. Allah perintahkan agar harta disedekahkan, agar harta diinfakkan, agar harta dijadikan, agar perintahkan agar harta disedekahkan, harta kita dikorbankan. Kita enggan, kita merasa sayang, kita pikir ini dan itu, padahal semua apa yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami sadar kami umat penuh dosa, kami sadar kami pantas masuk ke dalam neraka. Tapi ya Allah, kami juga sadar tak ada di antara kami yang kuat menahan panasnya api neraka. Maka hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang mendidik anak akan ilmu agama. Kita bisa melihat betapa Ismail kecil menjadi penguat ayahnya untuk menjalankan perintah agama. Ismail kecil tak takut akan tajamnya, tak takut akan belasnya darah mengalir, tak takut kehilangan nyawa. Ia lebih takut akan murkanya Allah jika perintah Allah tidak dikerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini menjadikan anak yang paham agama dan yang mampu melaksanakan perintah agama bukanlah hal yang mudah. Tapi sesulit apapun dan sesusah apapun mendidik anak sudah menjadi kewajiban orang tuanya. Seorang anak bisa membawa kita ke surga, tapi seorang anak juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Seorang anak lahir di dunia dalam keadaan suci tanpa dosa. Pertumbuhannya sangat amat tergantung dengan bagaimana orang tua mendidiknya. Jangan sampai kita sibuk mencari harta, jangan sampai kita sibuk akan kehidupan dunia, lalu melupakan pendidikan agama terhadap anak kita. Seorang anak yang dipaksa untuk belajar agama, seorang anak yang dipaksa untuk menjalankan perintah agama, saat ini mungkin dia mengeluh, saat ini mungkin dia menangis, tapi yakinlah pada saatnya ia akan bahagia, dan pada saatnya ia akan mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya yang telah memaksa dirinya untuk belajar ilmu agama dan menghormatkannya. Begitu juga dengan orang tua, pada saatnya nanti orang tua akan bangga dengan harta sang anak. Pada saatnya nanti orang tua akan bangga dengan kedudukan anak. Pada saatnya nanti orang tua akan bangga dengan jabatan sang anak. Tapi orang tua akan bangga,
Orang tua akan menyempatkan diri untuk tetap menjaga sholat 5 waktu, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Di sela-sela kesibukannya tak lupa juga ia mengunjungi orang tuanya, mendoakan orang tuanya, merawat orang tuanya. Semoga anak-anak kita termasuk anak yang ditakdirkan memahami ilmu agama dan yang mengamalkannya sepanjang hidupnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ketiga, setiap kita pasti memiliki ujian masing-masing. Nabi Ibrahim jelas-jelas Khalilullah, kekasih Allah. Allah uji dengan berbagai ujian. Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup dalam kobaran api yang menyala-menyala. Tapi Nabi Ibrahim pernah diuji untuk menyembelih putra semata wayangnya. Betapa sering Nabi Ibrahim ditolak untuk dakwahnya bahkan oleh ayahnya sendiri. Dan masih banyak lagi ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan kita. Kita semua pasti memiliki ujiannya masing-masing. Ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, ada di antara kita yang diuji dengan kemiskinan, ada yang di antara kita diuji dengan kegagalan, ada yang di antara kita diuji dengan berpisah dari keluarga. Mungkin ada di antara kita di sini yang ditinggal wafatnya ayah, ibunya, istrinya, suaminya, ditinggal wafat anaknya, hidup terasa hampa karena orang tersayang tak ada lagi menemani aktivitas sehari-hari. Apalagi di suasana Idul Adha seperti ini, kita yang tak lagi memiliki ibu akan terasa, akan teringat akan kasih sayangnya, akan teringat akan kelembutannya, akan teringat bagaimana ia menyiapkan sarapan untuk kita. Kita yang sudah tak punya ayah akan teringat akan keikhlasan dan perjuangan mencari nafkah. Teringat bagaimana ia berangkat pagi mencari nafkah agar anak bisa sekolah. Tapi hadirin, ingatlah, sebanyak apapun ujian kita akan melewati batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan ingat juga para hadirin, terkadang ujian tidak hanya berupa kesulitan, tidak hanya berupa kesusahan, terkadang ia berupa kesenangan, kebahagiaan, kemewahan, dan justru sering kali ujian seperti itulah yang membuat kita terlena. Kita merasa tak lagi penting melaksanakan sholat karena hidup sudah bahagia dan aman-aman saja. Kita merasa tak perlu bersedekah karena harta yang kita miliki serta murni usaha kita sendiri. Kesibukan, kebahagiaan, kesenangan duniawi merupakan kita akan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Padahal tak ada satu pun di antara kita yang hidup kekal di dunia ini. Kita semua pasti akan sampai pada satu waktu di mana tubuh kita tak lagi bisa bergerak, jantung kita tak berhenti berdetak. Ya Allah, ya Rabbi, takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu yang selalu melaksanakan perintah-perintah-Mu. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk menghindari berbagai kemaksiatan. Ya Allah, ya Allah, kami sadar kami penuh dosa, kami sering melalaikan perintah-Mu. Ya Allah, berbagai nikmat yang Engkau berikan banyak kami gunakan untuk maksiat. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sembuhkanlah kedua orang tua kami, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk membalas dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Lipat gandakan pahalanya, ampunilah dosa-dosanya. Yang hanya kepadamu kami memohon dan meminta, hanya kepadamu kami minta, dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak orang soleh, ya Allah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya Allah. Anak-anak yang bermanfaat bagi agama dan bangsa ini, ya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya maha sholat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil karim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu
innahu huwas samiul alim wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah amin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابعين من قوم tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i wa amwati innaka samiyyun qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ulah kacici mulut itulah kupat tuh. Kupat sango. Ya, mohon. Tuh kupat. Kupat tuh. Sayur lah, kupat sayur. Sabun. Ampura. Enggak enak badan. Enggak enak. Ampura. Nyetol, Mbak, langsung nyetol. Tenang nggak ikutan? Itu gopak ya lagi. Laki pakai dia. Oh, beat dia mah. Mau laki. Wah, ayo sob.
Mau mati nah ngopi sini. Bisa di rumah. Ayo kopi wih. Siap. Ayo Pak ngopi Pak. Bisa mau ke Ning, tin. Ya, Pak gimana Pak? Pak pesan-pesannya Pak. Sabar nyotol. Kenapa? Pesan-pesannya gimana? Idul Adha. Pesannya alhamdulillah untuk Idul Adha sekarang ini sangat meriah, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan di tahun depan lebih meriah lagi. Potong sapi. Alhamdulillah sekarang untuk kurban 6 ekor kambing, 1 ekor sapi, ayam 3 ekor dari Bapak Junet. Takbir. Berat-berat. Berit nyocokan. Enggak, Kang, yang makan juga harus dicentel. Harusnya 3. Mau makan ya, centelkan. Woi, kupat woi. Kuat. Mana ya, Mas? Puasa tinggal putih. Grup panitia nih, waduh nyocol kabeh. Koma apa mana? Tadi sudah panglobaan dah. Kadel tuh. Ntar hitung ya, ntar kita. Ini selapar ya dong namanya. Ada minum-minum macan. Luar biasa ya. Langsung. Ibu Una, Puun di Alparuk. Weh, tuh main aja ingkus jeung abah akur ya. Biasanya mah ribut bae ya. Geus milih rokok ka urang. Lebaran nih. Sama aja mau bilang nih. Ini enggak apa-apa. Ayo. Majlis Dzikir Al-Faruq mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Takbir. Allahu Akbar.